Selamat siang semuanya, nama saya Rachel. Hari ini saya akan menceritakan kisah hidup saya dalam beberapa poin. Saya akan memulai dengan sebuah pertanyaan. Apakah kalian memiliki sebuah peran dalam hidup ini? Saya yakin bahwa jawabannya adalah iya. Semua orang di dunia ini memiliki peran masing-masing dalam komunitas mereka. Dari berbagai peran yang saya miliki dalam komunitas yang berbeda-beda, menurut saya, menjadi seorang anak yang bertanggung jawab adalah peran yang sangat penting. Di dunia ini, semua orang akan membuat kesalahan, terutama anak-anak, karena kami cenderung membuat kesalahan dalam perjalanan pertumbuhan. Namun, hanya orang-orang yang bertanggung jawab atas tindakan mereka dapat menumbuhkan kepercayaan dari orang lain, seperti orang tua mereka. Dari kepercayaan tersebut, para anak-anak dapat membangun hubungan yang kuat dengan orang tua mereka. Dengan bertanggung jawab, kami sebagai anak juga dapat menunjukkan rasa peduli dan empati kepada orang tua. Bertanggung jawab tidak selalu merupakan sebuah hal yang menyenangkan, namun sebagai penduduk dunia, kami tetap harus menjalaninya. Seperti peran lainnya, seorang anak juga memiliki tanggung jawab, yaitu untuk menghormati orang tua, mematuhi perkataan dan nasihat orang tua, dan menghargai orang tua dengan cara belajar yang giat. Tanggung jawab pertama dan terpenting saya adalah untuk menghormati orang tua. Namun, dengan cara apa saya bisa menghormati orang tua? Saya dapat melakukannya dengan selalu bersikap sopan santun kepada orang tua saya. Sebuah contoh dapat diambil dari pengalaman hidup saya. Saat membuat sebuah kesalahan, terkadang sulit bagi saya untuk meminta maaf. Ada saat-saat di mana saya tidak sengaja melawan orang tua dengan nada yang tidak sopan dan mengakibatkan konflik kecil. Walaupun saya menyadari kesalahan tersebut, saya merasa ragu-ragu untuk meminta maaf. Jadi 3 tahun yang lalu saya baru saja menjadi seorang remaja. Dan itulah titik di mana saya menjadi sangat terobsesi dengan media sosial dan handphone saya. Sebagian besar dari hari-hari saya digunakan hanya untuk memainkan handphone tersebut. Dan ini memicu kekesalan orang tua saya. Mereka pun membatasi waktu penggunaan handphone saya. Saat itu saya merasa sangat kesal. Maka saat mereka mengumumkan peraturan tersebut, saya bersikap kurang ajar dan melawan mereka dengan nada yang tidak sopan. Beberapa menit setelah konflik tersebut, saya mulai merasa bersalah, namun saya tetap merasa ragu-ragu untuk meminta maaf. Tapi pada akhirnya saya meminta maaf karena saya bertanggung jawab untuk mengakui kesalahan saya, dan meminta maaf merupakan tanda menghormati orang tua. Selain meminta maaf, saya selalu berusaha untuk mengucapkan terima kasih, bahkan untuk hal-hal kecil. Ketika diberi minuman atau makanan, saya selalu mengucapkan terima kasih. Dan ketika saya memiliki masalah dan butuh bantuan, saya selalu berkata tolong. Daripada menyuruh orang tua saya dengan kasar, saya menggunakan kata tolong untuk bersikap sopan. Dari kehidupan sebagai anak dan manusia pada umumnya, saya belajar bahwa kata-kata memiliki pengaruh dan kekuatan yang begitu besar kepada orang-orang di sekitar kita, terutama orang tua. Sebagai seorang anak yang masih belajar dari kesalahan-kesalahan, saya sadar bahwa meminta maaf, mengucapkan kata tolong dan terima kasih adalah sesuatu yang penting. Bagi saya yang mengucapkan, mungkin tidak merasa betapa pentingnya, namun untuk orang tua yang mendengar, mereka merasa dihormati. Kedua, sebagai seorang anak, saya bertanggung jawab untuk selalu mematuhi perkataan dan nasihat orang tua. Meskipun saran atau perkataan mereka tidak selalu sesuai dengan keinginan saya tetap harus mematuhinya. Sebuah contoh dapat diambil dari saat saya ingin pergi bersama dengan teman-teman. Ketika ingin pergi bersama teman-teman, saya selalu diberi batas jam pulang. Maka dari itu ada beberapa saat di mana saya harus pulang lebih awal daripada yang lain. Saya juga harus memberitahu lokasi dan teman-teman yang ikut pergi. Saat tujuan lokasi tersebut tidak aman ataupun tidak tepat, saya tidak akan diizinkan untuk pergi.
Bahkan mengenai teman-teman saya, orang tua saya selalu memastikan bahwa saya pergi dengan orang-orang yang dikenal dan dapat dipercaya. Terutama saat teman lelaki yang ikut. Peraturan yang diberi menjadi lebih ketat. Aturan tersebut yang diberi oleh orang tua saya tidak selalu menyenangkan. Namun ini tetap aturan yang harus diikuti. Waktu itu, pada hari libur sekolah, saya diajak bermain bowling dan pergi ke rumah teman saya yang berada di Jakarta. Rencana itu telah direncanakan beberapa hari sebelumnya dan kami telah berusaha untuk membuatnya sedekat mungkin dengan peraturan yang telah diberikan, seperti waktu jam pulang dan tempatnya. Namun ada 4 laki-laki yang ikut dan hanya 3 perempuan termasuk saya. Saat orang tua saya mendengar rencana itu, saya tidak diperbolehkan pergi. Setelah beberapa hari merencanakan dan menunggu dengan penuh semangat, saya merasa begitu kecewa saat tidak diizinkan. Meskipun begitu, saya tetap harus mematuhi perkataan orang tua. Jadi saya membatalkan rencananya. Sampai saat ini pun saya yakin bahwa teman-teman saya masih menganggap saya sebagai salah satu teman yang tersulit untuk diajak berpergian. Walau tidak menyenangkan, saya harus tahu bahwa di belakang peraturan tersebut, orang tua saya memiliki niat dan tujuan yang baik. Sebagai orang tua yang harus bertanggung jawab atas tindakan dan keamanan anak mereka, mereka memiliki hak untuk membuat peraturan tersebut. Dan sebagai anak, yang perlu saya lakukan adalah untuk mengikuti peraturan mereka, karena itulah tanggung jawab saya. Terakhir, saya bertanggung jawab untuk menghargai kerja keras orang tua saya. Bersyukur ataupun menghargai dapat dilakukan dengan berbagai cara. Namun, sebagai anak, cara yang paling sederhana adalah untuk belajar yang giat di sekolah. Saya pun juga berusaha untuk menerapkan ini di kehidupan saya. Walaupun nilai saya tidak selalu sempurna secara akademis, saya selalu mencoba yang terbaik untuk meraih nilai yang bagus. Dengan cara belajar yang giat, meluangkan waktu untuk mengerjakan tugas, dan menyelesaikan tepat waktu. Terkadang untuk memprioritaskan pekerjaan sekolah, saya harus mengorbankan waktu untuk hal-hal lain, seperti waktu untuk berkumpul dengan teman-teman, ataupun waktu untuk diri sendiri. Ini dapat dilihat dari salah satu peristiwa yang terjadi di hidup saya. Karena pandemi COVID-19, saya jarang bertemu dengan teman-teman. Maka dari itu, saat kami memiliki libur pada hari Jumat Agung, saya diajak pergi ke rumah teman saya. Namun hari itu juga adalah hari terakhir pengumpulan personal project final report saya. Walaupun saya hampir selesai dengan pekerjaan itu, saya ingin menggunakan hari terakhir itu untuk membaca kembali dan merevisi kesalahan-kesalahan agar dapat nilai yang maksimal. Demi mengerjakan tugas tersebut, saya harus mengorbankan waktu bertemu dengan teman-teman. Sebenarnya saya juga ingin pergi, namun saya ingat bahwa orang tua saya telah bekerja keras untuk menghasilkan uang agar dapat membiayai saya untuk sekolah dan mendapat pendidikan yang baik, bukan untuk bermain-main. Maka dari itu, saya sebagai anak harus menghargainya dengan belajar yang giat di sekolah. Saya harus bertanggung jawab untuk selalu belajar yang giat dan bekerja keras agar kerja keras mereka tidak menjadi sia-sia. Orang tua kita selalu bekerja keras untuk menafkahi keluarga dan mendidik anak yang benar. Sebagai rasa syukur, kita harus menghormati mereka, mematuhi perkataan mereka, dan menghargai mereka dengan cara belajar yang giat. Dalam setiap saat, kita harus selalu bersikap sopan santun kepada orang tua. Walaupun keinginan kita dan orang tua berbeda, kita tetap harus mematuhi perkataan mereka. Terakhir, kita harus belajar dengan giat agar tidak menyia-nyiakan kerja keras orang tua kita. Inilah tanggung jawab kita sebagai seorang anak. Seperti yang dinyatakan di Kolose 3 ayat 20 dalam Alkitab, "Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan." Sekian pidato saya. Maaf jika ada kata-kata yang tidak dapat didengar dengan jelas.
Dan terima kasih karena telah mendengarkan saya.